Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Udah selesai aja, tahu-tahu udah balapan ke-24 ini Maret menandakan kita sudah ada di Abu Dhabi dan artinya F1 musim 2024 resmi habis ya guys ya. Tinggal 3 bulan lagi kita nunggu F1 musim depan. Dan juaranya adalah McLaren bukan Ferrari, gak apa-apa. It's okay. Fun fact-nya adalah Ferrari tahun ini itu lebih banyak podium ketimbang McLaren dan Red Bull. Kalau nggak salah Ferrari itu 22 podium totalnya, McLaren 21, Red Bull tuh berapa belas gitu. Jadi lebih banyakan Ferrari, tapi masih nggak bisa WCC ya. Ya itu emang udah tim next year our year tuh udah melekat guys ya. Jadi kalau misalnya tahun ini kalau Ferrari WCC itu udah terpatahkan nanti next year our year, nggak asik guys. Oke, kita akan bahas Abu Dhabi dan mungkin kita akan ngalor ngidul ke F1 keseluruhan lah ya di tahun ini lah gitu. Jadi ya jangan lupa like, comment, subscribe dulu, bantu F1 Speed ke 100.000 subs. Dan hari ini kita full team berlima. Anjay. Karena ini episode penutupan ya di episode Abu Dhabi. Jadi kita langsung aja berlima guys ya. Oke, kita mungkin seperti biasa skor dulu lah untuk Abu Dhabi kemarin dari Regi Ardansa. Jangan. Asik Ardansamu ya. Sebelumnya gue mau ngasih selamat dulu buat Mas Rio Haryanto ya sudah happy wedding Mas Rio. Selamat wedding ya. Betul. Aja. Happy wedding. Pas. Semoga F1-nya Indonesia ya. Nanti dari di Rio ulang Haryanto. tahun pernikahan kesekian kita diundang ya. Betul. Siapa tahu kan. Junior ya betul. Oke. Back to the topic ya. Ini gue cukup suka tapi bukan yang benar-benar wah banget gitu ya. Ya kita udah tahu sendiri ya. Emang sorotannya di dua tim itu ya, McLaren sama Ferrari. Gua suka sama Leclerc yang lap awal itu kayaknya benar-benar super duper lakinya itu dan momentumnya benar-benar dimanfaatkan sama Leclerc-nya gitu. Jadi super lah, berasa wow banget ya Leclerc. Tapi kalau misalkan lihat keseluruhan gue di 85 aja deh gitu ya. Karena mau disebut yang paling bagus banget balapannya enggak, masih ada yang lebih bagus kalau buat gue. Dan ya selamat buat McLaren, mau gimana lagi ya. Mungkin Ferrari momentumnya perlu ditingkatin lagi di musim depan. Makanya Mike tadi udah bilang next year is our year, harus selalu melekat ya. Udah cukup. Baik banget Regi ya. Ya, sorotnya segitu aja anjir. Cuman yang memang yang lain juga bagus ya. Ya kayak lu mesti ngarep Bottas yang mau dapat poin tapi gak jadi gitu ya, dipatahin gitu ya. Terus duel Alpine sama Haas itu juga jadi sorotan juga sih sebenarnya ya. Tapi ya topik utamanya ya itu tadi guys, WCC-nya ya. Oke, Ilham silakan. 1 sampai 10. 65. Nggak jauh-jauh, nggak bisa gue ngasih 7. Balapannya sangat boring. Ya ada lah beberapa Ilham kemarin flash. ngantuk nguap mulu sih. Iya guys, sumpah itu mitris. Ya gue nggak tahu sih apa. Kan kemarin kita streaming bertiga kan sama Noval sama Mike kan. Itu mitris itu viewers udah gak bercandain gue ngantuk. Terus Mike juga kayaknya nontonin muka gue. Terus lihat tuh guys lihat tuh guys, Ilham ngantuk tuh guys. Anjir. Tapi emang bener sih menurut gue ya. Selain lap 1 yang notable dari balapannya itu gak banyak. Udah gitu strateginya juga rada-rada boring sih one stopnya. Jadi gue gak bisa kasih lebih. Strategi ketebak lah ya. Iya, Duhan tuh gitu kan man. Iya, kayak bahkan yang kayak undercut aja ternyata nggak undercut yang nggak dapat banget gitu. Ya adalah harapan waktu kita ngelihat Sainz tiba-tiba 4 dari 1,6 kan. 1,6. Cuman ternyata ya nggak bisa. Ya udahlah, jadi gue nggak bisa kasih di atas sampai 7, jadi 65 aja. Alright, 65 dari Ilham Six Section yang super duper mengantuk guys ya. Oke, Dims. Gue kalau emang biasanya balapan lain banyak lebih seru daripada ini karena dihitung. Gue hitung ini lebih bagus gara-gara emosional balapannya karena banget balap ya perpisahan di balapan ini dan juga mungkin ini terlalu baik sih tapi 8 oke lah masih bisa gue bilang balapan lah karena
sempet gua kayak tadi yang bilang tuh ada harapan pas Sainz 1,6 tapi habis itu jauh lagi. Dan terlebih itu balapan apa ya? Gue liat Leclerc dari lap 1 tuh kayak langsung gitu. Wah, itu seneng banget sempet sih. Jadi excited itu dapat meskipun di awal doang tapi it's very emotional race lah. Plus juga gue nonton waktu itu di mobil lagi waktu pulang ke Jakarta dan sama seorang juga jadi ya asik-asik aja nonton aja ya. Oh, nonton di mobil. Ya. Nonton di mobil guys ya. Informasi. Alasannya kenapa? Nonton di Nonton di mobil itu kenapa? Alasannya Ini enggak kenapa? karena ya Interesting. cukup menghibur. Cuma kalau boring pasti kirain- sih ngantuk. Nggak, maksudnya satu tangan nih. matiin gitu. Enggak, maksudnya Hmm. kenapa di Satu tangan mobil? lagi Kenapa nggak di diperseling. rumah? Lagi ngapain itu? Lagi di mana? Ya kan Gue lagi waktu yang pulang kan mesti di jalan aja. Oh, di goreng jalan. anjing. Di jalan habis mana? Habis Goreng, dari guys, mana? goreng, guys. Dari mana? Goreng guys. Dari mana? Jalan jadi apa? apa? Jalan Jadi di mana? tengah. Jari manis. Ya. Dari tengah anjing. Guys, Ini silakan. yang namanya ring finger. Silakan ditebak guys. Dims dari mana guys? Coba. Ada kalau komentar Enak guys, gitu. enak main-mainan Anjir, persneling dulu mainnya guys. pakai jari tengah Blow. coy. Gila. Oke, nopal, Dia nopal. mau blow katanya guys. Blow, blow katanya guys. Ada Blow blow-blownya guys guys. katanya guys. Kalian interpretasikan sendiri. Aduh, Bukan nopal itu, kasihan anjing anjir. malam-malam ketawanya gimana anjing. Itu nopal mau ketawa nggak bisa Nopal guys jam- karena Susah anjing ada jam tetangganya berapa. kiri kanan Gua- guys. Kalian guys. Kalau gue nonton jalan aja nggak ya lumayan menghibur gitu loh, bikin nggak Oh. ngantuk lah. Ngantuk sih cuman ya buat jalan itu oke lah tontonan. Guys, Ya, lu Dims menghibur karena nonton ada temennya. guys, Dims nonton F1 di jalan jangan ditiru guys, itu kriminal. Jangan guys, ditiru, ya. betul. Nggak boleh. Tidak boleh ditiru. Nggak aman, nggak aman. Jangan guys, ya. Guys. Nggak boleh. Nggak Nggak gitu, boleh. guys. Tolong Nggak kalau aman, ada tidak polsek aman. terdekat ya, ini Dims langsung tuh. Iya, Agak bisa. ditaruh Masih, bis, anjing. ditaruh di dashboard. Nggak boleh dong. Nggak masuk gue pegangin gitu gila. Gak boleh dong. Tetap nggak boleh ya, tetap nggak boleh ya. Tetap tidak boleh, betul. Tidak boleh. Tetap Karena tidak dilihat. boleh nonton Karena sambil dilihat. nyetir. Lama. Digoreng. Barusan Digoreng. mengakui kriminalitas secara sadar guys ya. Wah. Boleh ini yang Nggak penonton boleh, yang nggak polisi. Ini Oke. kan Nopal. Skornya Jadi- berapa tadi Dims? 8. Delapan, Karena Dims. race emosional banget. Nopal. Anjay. 7 sih, aku 7. Aslinya Baik nopal 7. Oh, 7 Sebenarnya- Baik. tadi aku mau kasih 6 ya, cuma kayak Oh kan. ya aku mau kasih 6 soalnya emang literally boring. Aku kalau ngasih nilai itu selalu berdasarkan kayak balapan-balapan sebelumnya gitu. Yang mana kok ya musim ini nilainya 9, 8 lebih itulah kayak selalu Standar seru kita gitu. tinggi Yang ya. kemarin bener-bener rendah, cuma jujur aku kasih nilai tinggi karena setuju sama Dims, emosionalnya kayak sesuatu yang at stake itu gede gitu kan, konstruktor. Walaupun kemarin literally kayak sampai 5 lap 10 lap terakhir kayak ada sesuatu dong Iya, please, iya. gitu kan. Itu It- jadi poin plus lah, poin plus dikit kalau menurutku. Tapi ya secara overall race-nya ngantuk. Untungnya ya sebenarnya Abu Dhabi nggak sesusah itu, nggak susah itu buat nyalip gitu. Cuma emang kemarin fokusnya kan cuma kedua tim gitu kan, Ferrari sama McLaren, walaupun agak sedikit spicy tapi ya in the end tetap McLaren on top. Lando Norris notable ya, udah berubah ya kritikannya sebenarnya. Dia baca kolom komentar dia tuh kayak Anjay. kalau kita dibaca semua akhirnya udah lebih konsisten, kenceng juga, jadi bagus. Iya. Selamat lah, deserve. Deserve lah, kemarin deserve banget. Nah, Ferrari dua pembalap juga bagus, Mercy juga bagus. Overall keangkat dari performa individual pembalapnya sih, dari emosional dan performa individual pembalapnya, karena ya kemarin kita lihat lah ya Hamilton sama Leclerc menggila. Of course Norris tadi udah aku bilang juga gila juga. So ya, itu dia alasanku kasih nilai 7. Oke, dari gua 2 guys ya skornya karena Ferrari kalah. 2 karena Ferrari kedua. Alah. Cok. Jadi Aduh. ya kemarin balapannya 8 lah buat gua. Karena Tetap bangga Mike ya, tetap bangga. semuanya fans Ferrari ya, terbukti ya. Bahkan bahwa dia bilang bukan fans Ferrari, yaitu Max Verstappen ya. Fans Ferrari dia guys, tifosi dia ya. Membantu kemaslahatan ya kan. Anjay. Dari Cota guys ya. Dari Cota, dari Meksiko, terbantu semuanya sama Carlos Sainz guys ya.
Jadi Carlos Sainz sama Max Verstappen gitu. Max Verstappen. Jadi menurut gua emang Max Verstappen adalah tifosi sejati. Jadi nanti parah. Kayaknya berikutnya akan ini ya, setelah Lewis Hamilton pensiun, Max Verstappen yang kayaknya mau mendobrak ke Ferrari. Easy lah, gampang harusnya buat yang lobby lah. Ditarik langsung. Paling nanti Berman yang ditumbalin ya, atau Leclerc. Ya, siapapun itu ditumbalin kayaknya rela buat Verstappen mah. Oke. Tapi nih guys. 8. Tapi nih kalau misalnya di awal musim lu ditanya Ferrari bakal bisa battle WCC sampai last race, lu akan dengan senang hati ngambil itu atau enggak? I'll take it as underdog. Kalau gue bilang di video gue tuh selalu bilang Ferrari itu underdog. Gue udah expect kok, karena tahun lalu emang bagus kok. Apalagi pembalap terkuat cuma ada di Ferrari menurut gue sebelum adanya tahun ini ya. Karena performa siapa namanya Piastri kan baru kelihatan di tahun ini kan, yang benar-benar kelihatan lah. Tapi kalau bicara teammate, Leclerc sama Sainz itu pembalap terkuat di yang satu tim gitu. Jadi compare sama yang lain ya, compare sama kayak ya mungkin Russell dan Hamilton boleh lah, karena tapi kan mobilnya kan kurang kan, masih kan dari apa zero pot dan lain-lain kan, maksudnya sejarahnya kurang bagus lah gitu. Jadi gue sih expect banget tahun ini, cuma yang nggak expect kenapa bisa kalah gitu loh, itu aja sih. Kalah sama McLaren gitu. Kalah sama McLaren itu expect yang padahal secara podium tadi yang gue bilang lebih banyak kan Ferrari. Gitu. Jadi tapi McLaren nggak pernah DNF pilih semua balapan. Itu ya kuncinya konsisten. Bener. Kita banyak banget kan ada finish terus tuh. Iya, Ferrari itu banyak banget, ada di Brazil kemarin Sainz, terus di Baku Sainz lagi, terus di Kanada dua-duanya ya kan, Sainz sama Leclerc. Pas giliran Leclerc-nya tolol, maksudnya dikasih strategi yang salah, Sainz-nya nggak bisa cover kan Sainz-nya melintir juga waktu itu. Terus Sainz ya waktu banyak lah, kita banyak kejadian-kejadian yang sayang banget untuk miss, karena sekarang kan selisih poinnya cuma berapa? 13. 666, kita 652. 14. 666. Kemarin Piastri dapat poin soalnya di bawah. Iya, Piastri kemarin 1 poin. Kan sekarang skornya Ferrari itu skornya McLaren tuh 666, Ferrari tuh 652. Jadi 14. 52. Oh iya 14. Jadi 14 tuh nyesek ya, tipis banget ya. Iya tipis gitu loh, tipis. Jadi GG. Sayang banget memang, tapi kalau kita bilang emang Ferrari performanya nggak pernah. Maksud gue Ferrari di tahun ini cukup stabil lah ya. Compare sama McLaren yang tiba-tiba entah dari mana langsung naik gitu loh. Jadi itu yang mungkin caught everyone guard gitu. Jadi caught everyone off guard. Jadi gimana ya? Ya tapi deserve lah, McLaren deserve. Karena emang chance McLaren mungkin chance McLaren mungkin ya sekarang ya, mungkin nggak tahu kapan lagi gitu kan. Yang tahun depan mungkin masih bisa, tapi gua rasa tahun depan bakalan lebih susah karena sekarang kita udah punya Leclerc sama Hamilton, and then Verstappen nanti katanya rumornya mau sama Liam, which is bikin gua bete, harusnya Yuki duluan gitu kan. Terus Deplosan Habis testing ya. Terus siapa lagi? Mercedes masih tanda tanya karena kita nggak tahu Kimi gimana, tapi kalau yang bener yang dilulukan orang-orang ya harusnya Kimi kenceng juga gitu kan. Mungkin bisa menyamai Piastri mungkin. At least maksudnya hampir mirip lah. Mungkin masih kenceng Piastri of course karena pengalamannya banyakan Piastri ya. Tapi mungkin nggak gampang lah gitu untuk bisa mengatasi Kimi juga gitu kan. Mungkin itu aja sih. Jadi McLaren tahun depan harusnya nggak segampang. Ya tahun ini bisa dibilang nggak gampang juga lah, kan menangnya juga WCC doang ya. Tapi mungkin tahun depan Norris harusnya udah lebih bagus, belajar dari kesalahan ya. Belajar dari kesalahan tahun ini, dan harusnya tahun ini Leclerc juga akan, maksudnya tahun depan Leclerc juga akan mencoba untuk WCC-nya, karena kan dia bilang tahun depan kalau misalnya kita WCC itu semua karena Carlos Sainz, kata dia gitu. Kayaknya yang paling emosional kemarin Leclerc sih. Leclerc walaupun di Vegas dia marah-marah gitu kan, tapi tetap hatinya itu berbicara lain kayaknya. Ngambeknya itu banget, ngambek Gen Z kayak sebentar doang, habis itu mereka besok main lagi. Leclerc itu bener-bener apa ya istilahnya, bisa dibilang udah CS banget lah, udah sayang banget lah sama Carlos, kelihatan banget ya. Dan kemarin padahal dia finish dari start 19, finish P3 aja
ekspresi dia nggak kelihatan senang sama sekali gitu. Dia malah bete gitu kan. Kayak harusnya kita menang nih karena ya udah effortnya udah gila banget ya Leclerc ya dari P19 ke P3 gitu. Itu menurut gue 19 ke 3 iya, gitu. Sayangnya emang kemarin ya kalau Carlos Sainz bilang, menurut Carlos Sainz ini adalah tracknya McLaren gitu ya. Jadi emang iya. Dan terbukti kemarin emang kenceng banget ya. Lando Norris selalu lebih kenceng 0,2 kalau kita lihat di Delta gitu kan. Carlos Sainz selalu kalah. Memang sempat ditahan sama Carlos Sainz, sempat undercut, hampir undercut juga kan. Bagus gitu, pit stopnya bagus, masuknya early. Tapi tetap gak bisa ya untuk ngalahin Lando. Jadi Lando menurut gue udah lumayan mateng nih. Kayaknya tahun depan picknya Lando bisa-bisa nih, mungkin ya. Iya. Mungkin gitu. Jadi itu maksimum Ferrari kemarin lah. Itu jadi makanya gue bilang gue di video gue tuh gue nggak kecewa banget sama mereka. Gue tetap bangga karena kita fight sampai akhir banget loh. Dan kita maksimum mungkin gitu. Itu 2-3 tuh udah keren banget gitu. Dan juga kalau sama Leclerc kalahnya apa? Kalah di balapan terakhir. Iya. Itu lebih terhormat ya. Iya, itu betul. Hati. Terus Sainz juga sebelum pergi kita ke Williams kan, jadi meskipun dia hari ini udah testing sama Williams sampai doi. Dan karena itu mungkin ya Leclerc ngerasa emosional karena emang mereka spend together-nya nggak ada track doang, off juga. Jadi kerasa adek abang. Anjay. Yaudah lah, we move on now. Ya, Atau kita dapat Hamilton tahun depan. Satu climber juga kan dari belakang. Kita punya satu climber dari 19, ada satu lagi climber dari ya Lewis. 16 sih. 16 kayaknya. 11 ya. Gara-gara yang belakang berpenalti ya. Kan selalu ini ada quotes-nya kan. Apa quotes-nya kan? Ya, jadi ente start George Russell di P1, ente start Lewis Hamilton di P20, di akhir balapan pasti akan atas bawah. Oh iya, 45 rumusnya. Udah terbukti di semua balapan ya. Semua balapan udah terbukti itu. Hampir semua balapan gitu. Aduh. Juga. Ya, Vegas ya terakhir begitu ya. Vegas. Ikat real. Vegas kan Lewis dari paling belakang juga. Oh Qatar enggak, Qatar gara-gara badan pecah lah Lewis ya. Qatar enggak ya. Tapi ini hebat loh, Hamilton dapat Russell di lap terakhir loh. Iya, Russell dari Jumat nggak tahu ngapa pace-nya segitu ada, tapi ya udah segitu doang gitu loh. Nggak ada potensi buat naik. Even dia buat Gasly aja perlu 27 lap. Iya. Ya itu sih. Gasly, tapi Gasly Gasly gini ya, bagus ya, dia nggak damage sama sekali ya. Nggak damage sama nol. Tidak merugikan tim ternyata. Bagus. Kalau bonus itu duit gajian pasti. Itu yang dibutuhkan sama Alpine kayaknya. Kayaknya itu sama Haas anjir. Konstruktor 6 gak sih kalau nggak salah? Ya kan? Iya. Alpine, iya. 6 konstruktor kan. Mantap. Podium ngebus banget itu. Ya, gua agak bete sih sebenarnya karena Haas nggak dapet P6 konstruktornya karena secara performance, secara konsisten ya. Iya. Secara konsisten Haas deserve untuk ada di situ, tapi Alpine punya satu performa bagus ketika ada balapan yang itu lagi chaos banget, tiba-tiba mereka punya poin banyak, terus mereka capitalize itu, mereka balapan bagus di Vegas, mereka balapan bagus di sini. Di sini mereka outscore Haas juga. Iya. So ya, satu musim effortnya Haas untuk dapat P6 keambil sama Alpine lagi. Ya, late charge-nya Alpine. Padahal Alpine tahun awal tahun kita anjir nih tim jelek banget tiba-tiba gitu ya. Iya, dari livery-nya. Iya kan. Dari pengenalan di bawah Williams anjir. Iya makanya ternyata sampai terakhir malah kembali ke setelan pabrik guys ya. Alpine kembali ke tengah. Iya. Haas sih yang masih maintain untuk bagus ya. Haas malah dari awal kita udah dibilang sama Komatsu, ini mobil jelek nih, ternyata enggak gitu ya. Ternyata sampai sekarang malah bisa bagus. Ternyata papan tengah. Tapi gue gitu salut sih. Salut sih sama Komatsu maksudnya Komatsu ngambil tim ini, distabilin, terus tiba-tiba ada technical partnership sama guys, berarti yang salah Gunter guys. Toyota. Kebayang gue. Haas ini salah satu top gainer di tahun ini gitu. Maksud gue, itu kemarin kita ngelihat Hülkenberg ada di P4 anjir, on pure pace di quali gila. Iya anjir. Wow. Without towing itu gila pure itu. Dia bikin lap sendiri.
itu bagus banget gila dia di akhir musim. Dan ya Hülkenberg ada drive gak sih tahun depan? Ada. Di Sauber kan? Sauber kan. Magnussen ya kan? Magnussen ke Magnussen pindah ke WC. Kevin pulang sama istrinya. Nah, Hülkenberg masih belum habis. Hülkenberg masih belum habis. Haas udah stabil banget, tapi yang dapat uangnya Alpine. Berarti pertanyaan ini nih dari gua nih, menurut kalian ya. Hülkenberg sama Perez jago mana? Wah. Tergantung berdasarkan Aduh, langsung stun semua guys, kestun semua. Sebenarnya ini itu apple to apple. Cuma kita nggak pernah lihat Hülkenberg di mobil yang bagus. Itu. Gak, sekarang Hülkenberg umur berapa dah? 38. Enggak setua itu Hülkenberg guys. Enggak, Hülkenberg hampir 40 tapi 37 guys. Nah kan, hampir 40. Perez berapa umur Perez? Perez baru 38. Perez 34. Tuh, tuaan Hülkenberg bro. 8 anjing. Tuaan Hülkenberg bro. Gue pegang Hülkenberg sih. Oke, berarti kencengan Hülkenberg apa kencengan Sergio Perez guys? Gini, itu tadi. Gini, andai kita LIV ya. Kalau Hülkenberg yang nyetir mobil Red Bull tahun ini, apakah bisa lebih bagus dari Perez? Wah, ya. gua jagoin Perez ya Hülkenberg. Ini iya, jawabannya adalah iya. Cuma kalau misal kita kan tahu kan Red Bullnya itu udah nggak sebagus itulah Max yang bisa ngemaksimalin. Ceko kalau kita lihat belakangan ini kan P16, P15, P8, Hülkenberg P7, P6 mentok. Kalau ngelihat kayak kalau misal dibandingin gitu ya. I mean emang formnya Ceko juga lagi jelek juga gitu loh. Form dia lagi jelek dan kalau misal dibandingin sama Hülkenberg yang on fire tahun ini ya bukan ya I mean mungkin bisa podium sekali 2 kali tapi karena kita tahu Red Bull udah salah upgrade bisa dibilang gitu kan. Ya paling mentok P6, P7 lah karena Mercy, Ferrari of course sudah ngisi top 5 dong. Andai kan dulu waktu turn back time parah. Yang dikontrak Red Bull bukan Perez tapi Hülkenberg ya, kayak seru ya. Hampir sih, cuma gara-gara Perez menang di Bahrain aja. Di Bahrain ya, di Bahrain yang short ya, Bahrain yang Sakir ya, Sakir yang luar. Iya. Outer. Itu jatuhnya Perez umurnya lagi prime soalnya. Perez itu termasuk pembalap yang mudanya cepet karirnya. Perez itu udah naik di tim McLaren. Perez itu sama kayak Magnussen, naiknya cepet. Iya kan? Langsung di McLaren. Tapi di mediocre ya. Perez 11. Perez 11. Oh, naik ke McLaren. Oh, McLaren iya. Salah timing dari McLaren sama Jensen. 13 sama Jensen. 13 ya. Iya. 14-nya si Magnussen kan. Mereka itu dua-duanya pembalap muda pada masanya yang naik ke tim gede di waktu yang salah. Terus karirnya settle di tim mediocre. Iya mau gimana lagi. Yang dapat kesempatan kedua untuk balik ke tim gede lagi cuman Perez. Iya sih. Hülkenberg juga waktu itu lagi off season karena dia habis kontrak sama si Renault. Dia cuma jadi reserve Racing Point waktu itu kan. Iya. Gue penasaran Hülkenberg sih. Hülkenberg maksud gue dia masih mau ya di F1 gitu ya. Di umur dia yang udah mau 40 loh. Berarti tahun depan dia 38 gitu sih. 38. Lewis Hamilton berapa? Umurnya Lewis Hamilton berapa? 40 kayak 39 mau 40 Hamilton. Lewis Hamilton berapa umurnya? Hulkenberg sama Lewis itu harus satu angkatan di go-kart. Iya, satu angkatan betul. Oh 40 kan? 39 Lewis. 39. Berarti 7 Januari 40, Pak. Berarti tahun depan Hamilton di Ferrari itu 40 ya. 39. 40. Ya. 40 dan Hülkenberg 38. 2 tahun selisihnya. Tapi jujur, benar-benar. Tapi jujur ngomongin umur di F1 itu ya, di balapan sih lebih tepatnya. Kalau menurutku dari aku lihat di balapan nggak cuma F1 gitu kan, kayak endurance, mungkin motor juga. Umur most of the time nggak terlalu ngefek sih. Karena ya kita lihat dari Lewis Hamilton, Fernando Alonso. Di endurance kalian lihat tuh pembalapnya kan umur 45 40-an gitu kan. Kalau menurutku
menurutku nggak terlalu ngefek sih. Dan ya kita juga lihat Hülkenberg tadi kaget 38 gitu kan. I mean di mobil iya sih. Di motor iya enggak. Di motor pikir 36 kayaknya. Enggak. Ya I mean intinya kan apa namanya kalau ngomongin umur buat Lewis yang mana Toto kan awal musim ya aku masih percaya umur is just a number karena di balapan itu lebih ke kayak determinasi pembalapnya gitu kan. Determinasi pembalapnya yang mana kalau ngomongin lanjutin ke tahun depan nggak kayak bola, basket. I mean fisik perlu cuma nggak yang nggak yang bola sama basket kan lu harus fisiknya bertemu dengan fisik lain gitu loh. Kayak kuat-kuatan lari, kuat-kuatan ini. Kalau balap kan lu cuma perlu fisik yang maksudnya nggak se-ekstrim olahraga bola sama basket gitu. Jadi itu nggak se-ekstrim itu. Nggak se-ekstrim. Maksudnya lu tetap perlu atletis. Tapi tetap ekstrim. Ya, tetap perlu atletis tapi minimal leher doang kan paling nggak. Itu sisanya, tuh pasti sih. Leher lengan. Ya, leher lengan sisanya aman itu. Terbukti Alonso udah 40 berapa guys ya, udah mau 50 ya. Itu orang ototnya makin gede gila. Iya. Farina dulu kan umur paling tua siapa sih 50-an? Judul Farina apa Fangio ya? Fangio dulu ya? 40 something. Fangio ke 40 pasti. Ya bener mirip Lewis ke Ferrari. Kayak Fangio baru pindah ke Ferrari. Itu ya. Mobilnya dulu lebih gila juga. Tapi ngomong-ngomong soal driver dan umur ya, at least tahun depan kita akan didominasi dengan pembalap muda teman-teman ya. Pembalap muda ya udah mendominasi dan new era. Mungkin gue pengen bahas sih nanti Kimi gitu-gitu, tapi gue pengen bahas Carlos Sainz dulu teman-teman ya, karena melekat banget ya kemarin gue lihat Carlos Sainz itu istilahnya apa ya, sangat-sangat disayangkan bisa dibilang ya, karena dia harus istilahnya tergeser ya, terusir secara paksa ya, karena ada mega bintang mau masuk yang mana tempat kursinya cuma 2. Dia sendiri sadar ya, dibilang di wawancara bahwa dia tahu diri gitu karena nggak mungkin Leclerc, karena Leclerc projectnya Ferrari dan ya siapa lagi gitu, harus dia untuk menggeser karena ya enak ya untuk jadi Lewis Hamilton bisa nunjuk tim ya, gue mau Ferrari gitu langsung masuk gitu. langsung menggeser siapapun mau protes tapi ya Lewis Hamilton juga kita nggak bisa emang jago gimana. Carlos Sainz bilang kan dia bangga kok karena dia yang geser dia bukan orang sembarangan gitu, jadi it's okay. Cuma yang geser dia Stroll baru kita marah-marah. Menurut kalian nih guys. Ya kalau itu mah nggak, kayaknya orang-orang bakal ke Italia dibakar tuh kantor Ferrari. Nggak mungkin nih. Nah, menurut kalian nih Carlos Sainz endingnya akan gimana guys? Menurut pengamatan dan pengalaman kalian selama menonton F1 akan gimana? Hülkenberg. Jadi inget Hülkenberg ya. Lebih beruntung mungkin ya. Ada contohnya itu. Makanya dia harus bisa mempertahankan performanya sejelek apapun mobilnya. Iya. Sebapuk apapun lingkungannya, dia harus bisa mempertahankan. Dia harus bisa stay selama mungkin di lingkungan F1 supaya ketika nanti ada kesempatan lagi untuk masuk lagi ke tim gede, orang udah bisa lihat, oh ini pembalap yang tangannya aman untuk gua ambil gitu. Oke. DP-nya sama kayak ketika Haas mau narik pembalap setelah mereka kan berapa tahun kan ngambil siapa sih tangan haram Haas gitu. Iya. Tangan bocil. Siapa lagi satu lagi tuh yang suka nabrak juga? Siapa? Mick. Sumi. Yang barengan sama Mick abis itu? Siapa? Mazepin. Mick sama Mazepin ya udah ya. Mazepin doang. Iya. Yang muda Mick sama Mazepin. Ya maksudnya ketika tangan-tangan yang begitu udah dirasa si talenta baru ini. Yang kita lihat nanti maybe tahu-tahu Antonelli nggak perform, maybe tahu-tahu siapa gitu nggak perform, atau misalnya Lewis melakukan apa yang dilakukan. Sebelum lanjut nih, gue mau nambahin statusnya Sainz. 4 tahun di Ferrari dia cuma punya 4 win. Oke, lanjut. Iya. Menurut gue ya anggap kurang 1 dah. Anggap jadi 3 musim dah, karena siapa lu nggak akan ya anggap 2023 anomali lah, 1 orang menang 19 kali di musim itu.
Iya. Nah itu kan Carlos Sainz yang menang satunya di musim 2023. Iya. Ya makanya kan maksud gue. Kalau lu nganggap 2023 itu Carlos Sainz menang di situ. Berarti dia menang 3 kali di 3 musim ya. Iya. Menurut gue, tapi kayaknya kita di beberapa podcast sebelumnya kita sama-sama setuju gak sih kalau Carlos Sainz itu emang bukan driver yang punya raw pace yang lebih dari Leclerc, tapi dia punya, kalau di apa tuh Mike, 4 chart yang kita bikin tadi di Instagram. Mungkin kalau skor ya, overall IQ, itu maksudnya kalau overall itu mungkin Leclerc 90, Carlos Sainz itu 89 kalau menurut gue ya. Nggak jauh mungkin gitu. Overallnya sama lah. Overallnya ya mungkin sama, tapi mungkin status lainnya itu agak beda gitu ya. Mungkin statsnya ya. Karena Carlos Sainz juga kalau kita bilang performa dia terakhir ini, ya dia ada botol-botolnya juga gitu, kayak di Brazil, Kanada melintir sendiri gitu kan. Dan malah kayak Charles Leclerc dulu. Leclerc kan waktu Ferrari kenceng dia yang mesti mulut tuh. Mut-mutan gitu. Jadi ya maksud gue tadi gue mau tanya apakah Carlos Sainz ini bisa menjadi the next Alonso gitu, tapi mengingat dia nggak punya Jurdun ya, cuma punya 4 kali gitu. Agak susah ya, karena kan dia yang the next Spaniard nih kan. Alonso kan of course habis ini udah tua banget, udah atau lambat pensi gitu kan. Maksudnya apakah dia akan menjadi the next Spanyol driver yang akan ada di peak F1 gitu atau enggak ya? Karena mungkin besok kita akan lihat gini dulu deh kayaknya. Gimana performa dia compare sama Albon ya. Mungkin dari situ dulu sih. Itu dulu sih. Gue setujunya di situ. Ya, pasti sih. Kalau tim intinya tuh tim papan tengah kalau bisa ancurin teammate. Itu pasti bakalan dilihat sebagai pembalap. Iya, pasti dilihat sebagai pembalap top ya, as we can see lah, Exhibit A, Sergio Perez gitu kan. Sergio Perez selalu ngobok-ngobok Stroll, yang nggak heran karena di tahun 2019 itu kayak wah ini Checo nih tinggal dikasih mobil kenceng aja pasti jago, pasti race win. I mean ya race win kan, tapi ketika dia off form, formnya lagi hancur, teammate-nya Max Verstappen ya udah bagi langit dan bumi gitu kan. Guys, even Jos Verstappen ya, bokapnya Verstappen bilang build Checo neutral car dia bisa menangin mobilnya guys. Jadi Jos Verstappen pun ngakuin bahwa Red Bull itu emang dibuild untuk Verstappen guys ya. Jadi makanya mungkin kesusahan untuk Checo. Mungkin Checo kenceng, tapi mungkin adaptability-nya kurang kali ya. Dia susah untuk beradaptasi gitu. Setuju. Adaptability mobil itu kalau kalian bayangin Fernando Alonso itu adaptability-nya bagus. Parah. Siapa lagi ya? Siapa ya journeyman? Kayaknya aku cuma bisa mikir Fernando Alonso sih yang so far dari semua orang ya kenceng semua mobil itu Alonso. Vettel bisa ngevlog di Ferrari pas di game-nya. Senna gila di mobil sama Williams. McLaren sama Lotus sama Tolman. Dia bisa maksimalin Tolman ya. Kalau bisa jadi kayak Senna yang awal. Senna tuh selalu bisa maksimasin mobil yang pas mediocre, pas di tim utama lagi gila lagi. Kalian tahu nggak sih lagi ngedeskripsiin siapa? Hulkenberg. Kalian inget gak sih yang di Nürburgring? Dia lagi hari Kamis lagi. Iya, lagi ngopi. Lagi ngopi, coy. Di telepon. Ayo, si ngajak balap F1 udah kayak ngajak nongkrong anjir. Iya. Jalan bisa-bisanya ya. Finish ke-7 besoknya anjing. Iya. Itu menurut gua salah satu one of performance terbaik F1 sebelum performance-nya Bearman mungkin tahun ini. Ya. Di Saudi kemarin. Bearman oke lah. Tapi Bearman kan, tapi gini bedanya, Bearman tuh naik Ferrari, Hulkenberg tuh naik ini Racing Point ini. Racing Point. Iya makanya. Gitu. Makanya Racing Point-nya juga lumayan sih. Kemampuan adaptasinya termasuk salah satu yang bagus dan termasuk pembalap yang belum pernah dapat mobil bagus. Iya, nggak ada kesempatan, belum sempat ya. Sauber, Force India, Williams juga. Williams, Force India, ya.
Force India, terus Sauber 2013, terus Force India lagi. Force India lagi, habis itu baru Renault. Dulu Renault sih yang paling besar ya kemungkinannya Hulkenberg ya. Cuma tetap masih sama Force India. 2014 dia meledak-ledak gitu. Dia kan 14 teammate sama Ceko nggak sih di Force India, guys? Sampai 2016 kan Ceko dapat podium sekitar 3 atau 4 kali. Hulkenberg dapat podium tapi selalu nempel di belakangnya Ceko. Mepet, bukan jauh-jauh banget. P4, P5. Kalau Ceko P3, Hulkenberg ke P4, P5, P4. Intinya Hulkenberg sampai detik ini di umur 37 menuju 38 dia belum podium samsek guys ya. Tapi masih ada P4 gitu. Tapi masih ada di F1 bro. Itu how? Itu gimana? Itu berarti Sepik manajernya jago guys ya. Manajernya jago. Kan seperti kasusnya Yuki lah. Ada banyak hal di balik layar lebih dari sekedar performance di lapangan doang lah. Ya kan? Bisa. Oke. Carlos Sainz. Gimana guys? Tadi kita bahas Carlos Sainz. Mungkin kita akan geser ke Lewis Hamilton dulu yang tahun depan ya. Lewis Hamilton. Gimana? Kira-kira menurut kalian apakah Lewis akan bisa ngalahin Leclerc atau enggak? Gitu aja deh. Simple. Pertanyaannya susah banget. Waduh, ini kalau salah tahun depan digoreng kita anjir. Gua nggak bilang langsung ya. Gua nggak bilang langsung. Maksudnya Iya. Gua bicara mungkin 1 tahun deh atau mungkin tahun 2026. Intinya ketika Lewis Hamilton udah settle di mobil Ferrari, dia udah nyaman, bisa nggak dia ngalahin Leclerc? Ya bisa aja sih. Hari ini pertanyaan gue susah kah? Soalnya nih Lewis, walaupun Lewis tim baru 2, tapi ya 2013 dia di Mercy nggak jelek-jelek banget. Kayak adaptasinya lawan Rosberg nggak jelek-jelek banget kan. Jadi kalau ngelihat musim musim 2013-nya Lewis, gimana dia adaptasi gitu kan. Kalau aku lihat nih dia itu P4 2013, Rosberg P6 di akhir musim, jadi baguslah di awal dia juga konsisten. Jadi kalau aku ngelihat datanya ini lumayan percaya dia jago adaptasi. Terus ya mungkin bisa ada kena usia gitu kan, tapi kalaupun dia di awal kesusahan nggak mungkin lebih dari 6 balapan sih. Yang mana 6 balapan kan paling 3 bulan. Tambahan status dari gua nih, benefit of the doubt ya. Karena kalau kita compare Lewis dengan gini, pertanyaan gua, karena gua kan mungkin nonton F1-nya kurang lama ya. Tolong dijawab, mungkin gua nggak tahu. Apakah Lewis pernah memenangkan WDC dengan mobil yang tidak bagus seperti Verstappen tahun ini? Nggak pernah. Nggak pernah. Sedekat-dekatnya itu 2017, 2018. Nah, 18 ya sih. 18. Kita compare. Oke lah, kita bilang tahun ini mungkin ya oke, kita setuju dulu nih. Red Bull tahun ini mobil nomor berapa menurut kalian? 1 kan pasti McLaren, 2 Ferrari atau Red Bull? 3 Ferrari. Di belakang McLaren Ferrari sama lah. Ferrari. Oke, berarti Verstappen bisa ngejurdunin mobil nomor 3 ya, pakai mobil nomor 3. Nah, Hamilton pernah nggak ngejurdunin mobil nomor 2 aja deh? Pernah nggak kejadian? Dia jurdun dengan mobil nomor 2 gitu. Nomor 2 mungkin pernah. 2017 itu Ferrari lebih kenceng. 17-18 itu 2. Tapi ya Ferrari banyak blunder. Aduh, Ferrari-nya banyak. Ferrari bete banget. Gue masih hampir menangis kalau nggak Jerman blunder, 2018. nabrak sendiri. Oke, berarti jurdunnya Hamilton waktu itu bukan karena dia kenceng, karena Ferrari-nya blunder berarti ya. Ini gue nggak tahu nih karena gue nggak nonton nih. Hamilton jadi menang. Jadi itu 2 hal bisa betul dalam satu keadaan. Itu sih. Ya, I mean Hamiltonnya konsisten kok. Hamiltonnya konsisten. Ferrarinya juga fuck up gitu. Gitu deh. Baik. Oke, dia berarti maximize everything yang ada. Berarti kembali ke pertanyaan gue tadi. Konsisten Bisa ngalahin Leclerc
di Ferrari. It's Lewis Hamilton. Gue masih bisa itu percaya karena Lewis itu dulu pindah ke Mercedes banyak yang raguin lah. Lu kasih ke persentase aja deh. Berapa persen kira-kira bisa ngalahin Leclerc? Kalau persentase seru. Persentase boleh lah kalau iya. Itu boleh. Banget jawabnya. Ya, boleh. 1 sampai 10 deh. Berapa chance dia untuk bisa mengalahkan Leclerc? 10 paling gede chance-nya. 1/100 lah kali ya. Ya, 100% paling gede. 1 sampai 10 lah. Sampai 10. 100% gitu. 10 lah. Ya, 10/10 chance paling gede yang pasti ngalahin, berarti 10/10 kan nggak mungkin gitu. 6,5. Berarti gede ya kemungkinannya menurut lu. Di atas 50 soalnya nih. Dia di atas 50, di atas lebih dari setengah. Jadi kalau misalnya gue disuruh kalau gue sama Dims disuruh bikin persentase setelah ada 10 balapan nih, mana yang bakal lebih di depan, gue akan bilang mungkin 6. Kalau gue 6 Lewis, 4-nya Leclerc. Bukan berarti itu kan, tapi imbang, masih mepet-mepet gitu loh. Kalau mepet 50 dong. Mungkin di season kedua ya. Tapi mungkin di season kedua karena Lewis selalu season kedua itu semua mulai dari nol sih karena mobilnya baru kan 2026 ya. Iya makanya kemungkinan besar di season kedua karena gue gak susah banget season rookie. Guys, kalian bisa kasih jawaban kalian di kolom komentar guys ya, menurut kalian gimana Leclerc versus Lewis, karena ini arminya sama-sama banyak guys ya. Ini sama-sama gila ini fans-fansnya. Dan coba kalian tanggalkan dulu segala kefansan kalian, coba kalian berpikir secara data dan logika gitu. Iya. Menurut kalian kalau nggak apa-apa kalian kalau baru nonton F1 tahun ini, ya berdasarkan tahun ini aja deh. Ya, berdasarkan tahun ini. Gitu. Coba kalian kasih argumen kalian yang terbaik gitu. Jangan pasti Leclerc karena emang Leclerc ganteng, gue pukul ya. Jangan yang kayak kemarin di TikTok kayak gue pukul gitu. Gue mau nanya Regi deh. Regi ini sebagai pengamat pengamat motor semua kelas, pengamat semua kelas kayak gitu. Pengamat semua kelas, menurut lu gimana Rek? Yang Leclerc ini adalah prodiginya F2 ya? Iya, dia tahun pertama langsung juara. Tahun pertama langsung juara. Dan Hamilton was he doing the same dulu sama gak sih di GP2 2005? Di GP2 tahun kedua. Ya. Tapi dia juara pembalap rookie yang kalah 1 poin di sistem poin lama di 2007. Iya. Dan teammate-nya Alonso. Dan Alonso brengsek banget di tahun itu. Gak suka sih. Kayak ngenes gitu lah. Gimana, Rek? Kalau tadi kan gue merasa kayak kebanyakan bakal dukung Leclerc yang bakal win gitu ya. Cuman bener. Sorry. Hamilton yang bakal win gitu ya. Soalnya kan mungkin adaptability bla 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 gitu ya. Iya. Gua ngelihat dari musim ini aja sih. Gua ngelihat dari musim aja Lewis Hamilton kayak gimana. Mungkin udah kelihatan kayak struggle. Cuman yang Leclerc kan kita udah tahu ya. Sebelum 2026, 2025 mungkin masih kurang lebih sama kayak 2024 sekarang ya. Buat spek Ferrari juga, terus pengembangan mobilnya mungkin lastnya mungkin di 2025. Leclerc udah lebih maju juga. Hamilton baru gabung ke Ferrari. Belum tentu bakal 100% adaptability-nya sukses kalau menurut gua ya. Kenapa? Karena lihat dari tahun ini aja gitu. Kayak banyak struggle di Mercedes, tapi kita belum tahu di Ferrari, belum pasti lah. Meskipun udah lihat data sebelumnya tapi belum tahu. Karena Ferrari itu Leclerc juga bagus. Berdasarkan Leclerc dan Carlos Sainz guys ya. Jadi Hamilton tuh datang istilahnya dapat mobil bekas gitu. Jadi dia akan harus ya itu adaptasi. Harus adaptasi. Dia yang adap. Jadi kalau pertanyaannya gue balikin ke Mike gimana? Ya menurut gue pasti Leclerc. Kalau gue pasti. Ya maksudnya ya oke lah. Gue nggak 100% pasti ya. Maksudnya gue ralat. Maksudnya nggak pasti 100%, tapi mungkin gue di 80% gitu. Oke. 80% itu 2025 ya, ini gue bilang 2025 2025 ya, disclaimer dulu 2025 bukan 26, kalau kita 26 ini 25 karena sekali lagi ini gue cuma berpikir secara logika aja, karena kan Leclerc udah berada di Ferrari dari developmentnya sejak awal di tahun 2022 itu sampai 2025, sedangkan Hamilton baru gabung gitu. Jadi ya tergantung, gue bisa salah. Tapi kemungkinannya Hamilton kalau misalnya memang benar bisa ngalahin Leclerc di tahun 2025 ya berarti emang jago banget lah, jago banget. Gue harus akui itu. Tapi
sepertinya agak susah karena Leclerc juga bukan pembalap yang kayak Lance Stroll. Kalau Lance Stroll ya gue yakin bisa dikalahin lah gitu kan. Ini masalahnya Leclerc bukan ya memang gue ngefans sama Leclerc tapi nggak bisa dipungkiri Leclerc juga jago gitu ya. Lu lihat aja kemarin 19-3 gitu kan. Maksudnya bagus lah performa dia terutama di tahun ini ya. Tahun ini menurut gue performa Leclerc yang paling solid ya dari tahun-tahun dia di Ferrari. Ya betul. Menurut gue karena sebelum-sebelumnya dia salah di yang melintir di Prancis yang teriak kenceng banget gue masih ingat, melintir di Imola. Memorable. Ya kan? Tahun ini Leclerc menang di Monaco, menang di Monza. Literally banyak gitu performa dia tahun ini yang sangat-sangat kayak wah ini performa terbaik dia di Ferrari gitu. Menurut gue ya. But next year Ferrari kalau Lewis bisa close sama Ferrari, Lewis sama Leclerc itu adalah pembalap yang the fastest banget di race pace. Kalau emang Lewis udah bisa close sama Ferrari straight away tahun depan, Ferrari bakal jadi tim yang terkencang pas balapan. Bukan quali gue nggak jamin. Pas balapan itu orang berdua. Quali adalah tenang. Quali Leclerc nih. Jadi Ferrari tahun depan adalah skenario tim terbaik karena tim terbaik. Iya. Kualinya Leclerc, race pace-nya Hamilton gitu. Race pace-nya Lewis. Betul. Itu paling enak. Jadi kayak kalau Mike bilang tadi Leclerc kemungkinan besar bakalan ngalahin Lewis. Ya bisa juga di race, tapi secara nanti secara poin kayak yang ada di otakku adalah Lewis itu finishnya P4, P5, P4 gitu kayak podium sesekali ketika masih adaptasi gitu kan. Leclerc mungkin bisa menang tapi of course kita masih walaupun Leclerc udah se-improve itu konsistensi of course masih kalah sama Lewis lah kayak beberapa balapan beberapa balapan aku prediksi kayak kita lihat dari musim ini aja pasti akan ada balapan kayak Leclerc kualinya track limit lah, race-nya kenapa-napa, Spinala salah ban dan lain-lain gitu kan. Jadi kayak Spinala kayaknya udah minim deh, Leclerc udah minim lah Spinala. Strategi sih kadang-kadang. Ya, strategi. Tahun ini Leclerc udah ada mistakes gak sih? Bentar, gue inget-inget dulu. Tahun ini kayaknya masih gara-gara tim sih. Maksudnya dia sendiri ya. Tahun ini kayaknya yang dia sendiri itu kayak dulu kan masih ada Imola melintir. Yang memorable jarang. Udah jarang. Tapi paling minor aja sih, minor aja. Tahun ini kesalahannya Leclerc ya karena Ferrari-nya, bukan karena Leclerc. Ferrari-nya plus ya itu Leclerc-nya masih dibanding sama paling Abu Dhabi kemarin yang ke track limit dia doang sih paling. Oh iya. SIZ kan. Jadi itu doang. Kadang-kadang bukan kesalahan yang melintir. Itu minor doang itu. Ya, minor. Dan jadi kayak di akhir musim aku percaya di akhir musim mereka posisi WTC atas bawah. Harusnya tahun depan kemungkinan WTC-nya gede sih. Menurut gua ya. Ya, of course. Enggak kalau mereka berdua atas bawah WTC yakin. Atas bawahnya di daerah top 5 ya. Karena kalau ngelihat Ferrari tahun ini ya, Sainz sama Leclerc itu kesannya kayak mereka tuh punya track yang spesial gitu. Maksudnya yang spesialis track ini kayak Meksiko Carlos Sainz, Cota Leclerc gitu kayak. Ada spesialisnya sendiri gitu loh. Jadi kalau kita bilang harusnya sih besok Lewis Hamilton sama Leclerc harusnya nggak berantem ya. Harusnya ya. Kayak Lewis bakalan menang di track ini mungkin. Leclerc mungkin bakal menang di track itu gitu. Jadi ya harapan gue sih gitu ya. Jangan sampai mereka Rosberg sama Hamilton ulang lagi gitu sih. Kayaknya enggak sih karena beda pemikiran sama beda mindset sih. Dan gue suka sama gue suka Ferrari tahun ini. Ferrari itu 2022 tuh kencang di spesifik track kayak McLaren tahun ini. Tapi 2023 sama 2024 kencang itu all rounder. Jadi ketika di track yang emang di track ini yang orangnya ini si Leclerc ini jago atau Sainz jago, mobilnya udah paling all rounder di mana aja enak, kencang sekalian. Tapi di track yang lain gak ngedrop banget. Ada yang tahu nggak sih regulasi 2025 itu digantinya di sektor mana? Minor kan pasti. Kayak hampir nggak ada. Bahkan nggak ada. Ada juga minor. Ada. Kalau nggak salah ada. Ada ya. 2025. Fastest lap point to be scrapped in 2025. Iya. Okay. Nggak dari mobilnya. Mobilnya kalau poinnya emang fastest lap-nya udah nggak, katanya udah. Minimum weight for drivernya nambah jadi 82 kilo. Kemarin kan balapnya 80 kilo. Berarti balasnya nambah buat orang yang enteng.
Oke. Yuki berarti harus pakai balas guys ya. Iya. Atau kalau Yuki pakai balas badannya harus gemuk ya. Terus lebih tight restriction testing car-nya. Sama udah sih nggak ada dari paling revisi doang sih. Revisi power unit hybrid. Ya. Intinya nggak jauh beda guys sama tahun ini. That's why argumen gue yang tadi ya, Leclerc sama Hamilton. Oke, mungkin tapi gue bisa salah guys. Ini cuma pendapat gue pribadi yang secara logika harusnya masih masuk sih. But ya, tulis pendapat kalian gimana nanti masalah Hamilton di Ferrari. Gue sih berharap dia cepat adaptasi ya. Dan supaya bisa WCC gitu loh. Kalau dia struggle susah WCC-nya guys. Oke. Sekarang kita menuju ke bocil-bocilnya. Kimi dulu deh. Siapa tuh? Kimi gimana? Kimi apa? Ya Kimi Antonelli lah. Regi harusnya nih, Regi tuh nonton F2 banget. Oke Rek, lu gimana Rek? Menurut lu Kimi di tahun ini di F2 gimana? Dia lebih bagus dari Berman di F2. Iya, cuman ditabrak lah. Kimi lumayan sih. Cuman gambaran di F1 tuh cuman segitu aja dibilang bagus. Kurang menurut gua. Jadi nanti menurut lu kecepatan gak sih Kimi di Mercedes? Kecepatan cuman ini ya. Gimana ya? Mau ambil siapa gitu kalau enggak Kimi. Gua lebih setuju gitu. Sainz dulu di Mercedes dah. Kimi di Williams. Iya. Ini kan gua pernah kayak gitu ya. Gua bilangnya kayak gitu. Sainz naik Mercedes itu di Williams. Apakah ini mungkin bisa jadi opsi kalau misalkan plopnya Kimi di Mercedes musim depan, kita belum tahu. Tapi pengennya sih kalau misalkan demikian amit-amit ya kayak gitu. Switch sama kayak Red Bull Racing Bulls ya tukeran kayak gitu ya. Masalahnya udah di tim paling atas gitu loh. Jadi dia kalau dia messed up, dia terlihat jelek banget dan dia harus turun tuh naik lagi sulit gitu loh. Beda kalau dia di Williams, dia messed up masih di tim paling bawah, masih bisa recover, balik lagi ke atas gitu. Jadi gue agak ngeri sedap sih sama Kimi. Gue takutnya bebannya gede. Gue takutnya potensi Kimi tuh potensinya gede. Cuma karena dia udah kecepatan ke atas dan mungkin banyak tekanan gitu, mungkin. Kalah sama pressure ya. Kalah sama pressure, performanya jelek. Orang-orang bilang jelek nih Kimi ternyata nih. Padahal dia nggak jelek sebetulnya, cuma karena 1-2 hal jadinya mungkin nggak maksimal gitu. Jadinya dia harus turun mungkin dan akhirnya karirnya hilang. Kasiannya gitu, takutnya gue gitu doang. Ini Berman enak nih di Haas, dia jelek nggak apa-apa, orang masih di Haas gitu kan. Orang nggak nyerca, emang Haas. Orang masih bisa beralasan Haasnya aja yang jelek nih, misalnya kayak gitu atau gimana. Kalau udah di Mercedes, masih rookie di Haas. Iya masih rookie. Kalau udah di Mercedes, kasian anjir. Ada jalur karirnya Mick loh, maksud gue F1 itu lumayan tidak memberikan maaf untuk bener kayak Mick Schumacher bener ya so-called misalnya lu semoga aja mobilnya karena bagus masih rookie lu nggak perform karena mobil lu jelek. F1 itu sangat-sangat ruthless terhadap mental. Lu harus siap, orang nggak akan peduli apa yang terjadi di balik layar. Mereka cuma tahu hasil. Ya mereka cuman ini secara publik ya, secara pressure dari publik ya. Maksudnya kayak Perez gitu sebelum kita tahu kalau ternyata emang development Red Bull salah. Wah, itu pressure-nya ke Perez gimana, guys? Kalian lihat yang pembalap yang satu di peringkat 1 terus yang dia struggle untuk lolos Q1. Itu pressure-nya pasti gila banget dan itu adalah bagian dari kerjaan mereka dan gue rasa Mercedes ngambil si Kimi ini penuh dengan keyakinan bahwa mereka berani full support dan mereka akan punya support system yang untuk bisa bikin Kimi se-comfortable mungkin, bisa perform secepat mungkin. Karena kan sekarang kalau di Nova kan tadi lagi main ini kan, lagi main Football Manager kan pasti ada. Betul. Di sport scientist itu kan ada sport psychologist, ada tim mental spesialis bla bla blanya gitu. Kayak Lewis kan punya personal trainer gitu juga kan, yang bisa nge-keep mental dia, mental state dia untuk tetap gue harus perform, gue harus bisa deliver 99% terus gitu. Bahkan di hari jelek gue. Bahkan dulu Schumacher ketika bokapnya ya meninggal ya di weekend. Nyokap. Oh iya, ibunya. Nyokap meninggal di Imola, dia bisa perform, bisa menang gitu. Itu kan berarti lu punya mental banget. Gue rasa di sini Mercedes lock in. Gue rasa di sini Mercedes tuh
sangat yakin. Jadi Mungkin satu ingat yakin, Leclerc satu lagi sama adalah Antoine anjing. iya. Iya tapi Leclerc kan mungkin 2 tahun 3 tahun belakangan gue suka angin-anginan gitu ya. Ada Prancis, ada apa gitu. Mungkin tahun ini Leclerc udah makin lurus lah mentalnya lah. Jadi menurut gue ya itu resiko yang berani diambil sama Kalau kata orang-orang Alexander bukan Effect. McLaren, Mercedes. Apa tuh? Itu pacarnya ya? Iya, Iya, pembantunya. Iya pacar ya, Sob. Kemarin Mbak Sandra nggak, Mbak Alessandra nggak ikut guys. Mungkin itu asal bete kali ya. Lock in. Masih tanya itu ceweknya. Wiji. Trainernya Lewis ngikut nggak sih? Ngikut Ferrari kah? Si Sabin. Udah libur. Udah lama di itu dia udah apa? Gak bareng. Udah nggak bareng yang lama. Cewek itu ya, siapa sih namanya? Yang cewek rambut putih. Angela. Iya. Pisah kapan ya? Udah pisah lama, udah lama banget. Tahun lalu. 2 tahun lalu. Nah. Alasannya kenapa nggak tahu juga sih. Mahal kali bayarannya. Itu udah pasti. Atau mungkin Mercedes takut juga kali Kimi dicomot sama, karena mereka kan dulu kecolongan kan Verstappen. Mereka kecolongan Verstappen dulu soalnya. Mungkin mereka takut juga kali. Jadi ya maybe sampai 2026, mungkin 2026 nggak ada, mereka akan lempar takut itu kecolongan kecolongan gampang padahal gampang loh. Ke William dikasih kontrak berapa tahun di William, lu akan move ke Mercedes, selesai anjir. Sumpah. Verstappen dulu ditawarin gitu sama Mercedes, dan akhirnya Red Bull yang berani ngambil. Nggak usah lu lulus ini aja. Kambil sama Red Bull. Dulu ditawarinnya jadi junior driver dulu. Iya. Red Bull dulu enaknya karena punya tim. Sedangkan maksud gue kan kalau sama Williams kan itu bukan directly di bawahnya Mercedes. Bukan yang satelitnya. Williams masih punya otonomi, dia. Kecuali Mercedes ya berani ngasih diskon, gue kasih diskon mesin nih sekian ini, tapi kan itu kan jatuhnya gue nggak tahu lah secara rules cost cap dan kawan-kawan atau secara apa kolusi nepotisme bla 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 secara rules F1 kan kita nggak tahu ya. Iya dong, kalau maksud gue kan itu dua otonomi yang beda, main gitu. Belakang lah bisa dibilang ya udah, kayak nggak adil sama customer yang lain. Ya udah dijawab, Kimi gimana performanya kira-kira menurut kalian? Ini 1 sampai 10 lagi. 1 sampai 10 lagi. Ngalahin George. Tahun depan dah. Parameternya ya udah, parameternya seberapa George salah. Gini, seberapa dibandingin sama George. Oke, dibandingin sama George lah. Seberapa jauh? Apakah lebih George atau nggak jauh di belakang George gitu? Kayak misalnya George Russell P5, Kimi P6, P7 misalnya gitu. Atau kalau George Russell P5, Kiminya P10 gitu kan jauh tuh. Jangan jauh-jauh lah. Jadi di belakang Russell tapi gak jauh. Menurut kalian Kimi bisa konsisten poin gak next tahun depan? Bisa. Ada peluang banget. Mercy-nya ngangkat soalnya. Iya. Itu gambaran paling gampang biasa di first season sih. Apa ada bayang-bayang kencengnya atau bukan bayang-bayang flash. Ya, bayang-bayang ada ya glimpse tuh bahasa Indonesia apa? Ada glimpse. Cuplikan. Apa sih? Ada cuplikan kencengnya, tapi pasti gitu ada secuprit. Bakal ada momen-momen di mana dia terlalu nge-push mobilnya sampai dia melakukan kesalahan. Itu. Yang pasti itu, dan itu adalah resiko yang udah siap diambil sama Toto. Yang pasti itu ntar ada satu balapan dia quali di top 3, terus ada satu balapan dia finish di podium. Itu berarti menurut kalian Kimi tahun depan masih akan bisa podium di tahun pertama di Mercedes? Bisa. Ya, menang bisa nggak? Menang bisa nggak? Wah, itu. belum bisa. Oke, podium bisa ya. Mercy. Podium dulu lah. Podium. Oke. Russell bisa menang. Tapi nggak tahu kenapa, gue ada feeling Kimi itu bakal ada satu race yang dimana dia kenceng banget di quali itu dan dia nge-flop pas race karena terlalu excited. Itu pasti. Satu doang. Tapi abis itu ya belajar di situ. Itulah inkonsistensi rookie kayak semakin muda semakin inkonsisten gitu kan. Jelas lah di mana-mana gitu. Bandingnya yang tadi kita bandingin adalah Piastri guys. Piastri itu termasuk salah satu driver yang kalem banget.
Ya, emosinya chill. nggak ada naik-naik ya. Kemarin dia ditabrak sama Verstappen, dia cuman gitu Wow, doang. what a move from our champion. Wow. Dan kita nggak bisa expect orang bisa setenang itu. Jadi mungkin up and down-nya mungkin akan lebih banyak Kimi daripada Young man with the old shoulder kalau kata Brandel si Oscar itu. Oke. Tadi Kimi. Lu gimana? Menurut lu gimana? Oh gua. Nggak, menurut gua Kimi ya podiumnya bisa tapi susah sih kayaknya. Karena tergantung ya, kalau misalnya mobilnya Mercedes somehow bisa bagus. Mungkin bisa, tapi kalau misalnya masih sama kayak sekarang mungkin dari 24 balapan mungkin akan Kimi mungkin 1 apa 2 doang mungkin podiumnya. Iya. Podiumnya. Ya, podiumnya. Tapi sisanya akan konsisten deket-deket top 5 gitu. Ya, apa mungkin sekitar Kimi akan sekitar top 5 lah mungkin. Gila, ini kita agak serem ya. Sama Haas gitu. Mungkin 8 7 mungkin Kimi ya, sekitar situ mungkin. Seringnya ya. Okay. Ngelihat kemarin gua karena ngelihat si Berman ya, di P7 kan di Jeddah. Jadi harusnya mungkin Kimi juga sekitar situ gitu. Mungkin 7 6 8 antara segitu ya mungkin. Jadi gila. Tahun depan kita harus lihat episode ini lagi sih. Ya, kita lihat apakah ini obrolan kita benar ya. Kita balik ke episode ini terus kita goreng diri kita sendiri. Kita udah sejam, kita cepet aja. Last question. Berman versus Jack Doohan versus siapa lagi satunya Bortoleto ya? Satu siapa? Bortoleto. Jurdun. Gila ya, Bortoleto pas banget ya tahun ini. Jurdun dia layak untuk naik ke F1 gitu karena udah Jurdun ke F2 kan udah nggak boleh di F2 lagi, udah di ban ya. Iya. Langsung harus graduate. Jadi kayak kalau JKT 48 ini lo harus graduate gitu guys ya itu. Nah, pas banget tahun ini dia Jurdun gitu. Gitu iya Pak, lu sama gitu ya. Ceret. Oke, itu guys ya. Siapa yang paling the best di antara 3 itu guys? Cepat aja. Berman. Oke. Gue sama Regi, gue Berman juga. Ada pengalaman. Gue takut kejing saja nih disebut-sebut nih. Si Berman sih. Kan mereka bisa dibilang mesinnya sama-sama mesin bawah lah gitu. Duhan kita nggak masukin Kimi ya karena Kimi beda ya, Kimi di Mercedes soalnya. Kimi kalau kencang emang wajar, mobilnya begitu bagus. Saat ini kita iya, itu kan mereka. Nah, jangan sampai Kimi kalah sama mereka bertiga nih. Nah, itu. Sama Berman. Apalagi Bortoleto gitu ya. Gua Bortoleto. Gue excited banget ngeliat Bortoleto. Oke. Gue juga excited sih. Bortoleto ya. DF tuh juga bagus sih, DF tuh bagus. Walaupun kalau misalnya finishnya nggak di depan Berman dan siapa satu lagi? Kawan-kawan. Duhan. Tapi kalau dia bisa nempel banget sama Hülkenberg dan dengan mobil yang segitunya. Dia bisa nge-outperform mobil ya, menurut gua salah satu talenta yang prospektif banget. Dan kalau dia perform barengan sama Hülkenberg itu pas Hülkenberg justru yang chance-nya dapat tim gede makin kecil. Iya. Ya udah umur 38 gila. Iya, karena dia kayak Ocon Berman. Iya. Kalau tujuannya Leclerc itu Jurdun, tujuannya Hülkenberg cuma podium guys, beda tujuan. Iya. Oke. Tujuan realistis. Lu siapa, Mike? Lo Nopal tadi udah. Lu siapa, Pal? Udah. Nopal udah. Berman. Mereka bertiga Berman, gue Bortoleto. Gue Berman sih. Wah, ini kalau Bortoleto yang bagus, Ilham jadi big smart move ke tahun depan aja. Tapi jujur Bortoleto emang bagus ya karena promising. Kalau ngelihat secara data ya jelas Bortoleto karena yang Jurdun Bortoleto, Berman nggak Jurdun, not even close ya. Jadi walaupun kan tahun ini Berman banyak absen ya di F2 ya. Tapi tetap aja not even close sama Bortoleto gitu kan. Jadi ya menurut gue ya Bortoleto yang harusnya di depan, cuma kan kalau ngelihat mobil performa Haas tahun ini kan bagus. Jadi harusnya masih Berman sih. Kalau kita bicara Duhan di Alpine, mobilnya juga ya masih sama ya sama Haas menurut gua. Alpine ini masih lah. Tapi Duhan kan ya gua masih nggak melihat performa dia yang gimana sih. Jadi kemarin nggak bisa jadi tuh. Kemarin masih mentah banget lah. Kemarin mentah banget. Alpine udah banyak ini. Iya. Ya udah, Berman. Oh ya, kita lupa satu orang anjim, Lawson sama Yuki.
Siapa yang bakal the best ya? Benci gue bahasa benci banget. Enggak, maksud gue Males. ya either way, maksudnya siapapun yang akan stay di V-Carb kira-kira gimana? Isak. Oh iya, katanya Ishak Hajar yang mau masuk di ada Merah Ishak besar. Hajar. Iya. Keceplosan confirm guys. Di press conference anjir. Iya anjing, keceplosan PR nih tuh pas pulang-pulang anjing nih orang. Oke, jadi Ishak Hajar ya kita masih nggak tahu juga, cuma rumornya udah mau gantiin, maksudnya mau masuk ke V-Carb teman-teman ya. Gue Ishak Hajar bener-bener nggak ngikutin, jadi gue nggak tahu. Rek, lu bisa kasih insight gak Ishak Hajar gimana? Insight dikit sih, ini pembalap punya ini juga ya, punya potensi sih kalau dilihat sama tahun sekarang dia perform. Makanya gue agak bingung, ya wajar lah kalau misalkan Bearman kan banyak absen gitu ya kan, harus ke F1. Tapi kalau misalkan di duelin juga menarik. Kalau misalkan Ishak versus Bearman di F1. Cuman Ishak Hajar kan runner up gitu ya. Bisa di-serve di F1 juga, di Racing Bulls cocok kalau menurut gue. Wah, ini seru ya. Tadi kita belum masukin Ishak Hajar di nama ini guys. Jadi gimana? Ya kan belum masih fix Bearman nggak? ya. Belum fix soalnya, belum fix. Oke, Misalnya belum misalnya- fix, nggak apa-apa, belum fix. Misalnya Ishak Hajar Kalaupun masuk fix, berarti misal fix masih gimana? Bearman. masih Bearman ya. Masih Bearman gue. Berarti V-Carb-nya Ishak Hajar kalah nih sama khasnya Bearman ya. Like V-Carb. Soalnya gimana ya? Pengalaman dulu sih kayaknya. Pengalaman dulu sih. Sebagai penutup, Red Bull, Lawson atau Yuki harusnya. Ini tahu Anjir, ya. ini kampret banget. Waduh. Yuki Yuki yuk. Gak apa-apa lah, 1 Harapan- tahun juga. Harapan sama realita beda kadang-kadang nggak segaris guys. Iya anjir. Iya. Bener aja. Yuki dulu ya. Kalau gue. Menurut gue Yuki dulu juga, karena come on. Liam Yuki, Lawson baru Yuki. berapa race coy, come on. Gak ada alasan buat naikin Lawson. Give him a Lucu chance gak sih? dulu lah, give him a Nggak, chance dulu lucu gitu. nggak sih, lah. tapi kalau misalnya nanti Liam Lawson pas tengah musim jelek banget kayak siapa tuh dulu Gasly. Albon Albon sama Gasly. Albon, ya. Oh, Tiba-tiba tengah musim ya. malah Yuki yang naik gitu. Kayak Red Bull lu ngapain sih? Iya makanya. Ya, tapi gua harap sih langsung ke Yuki dulu ya, karena kalau sampai Lawson ya, wah itu rasismenya kelihatan banget. Ya, ini tidak Gak make sehat. sense anjir, gak make sense cok. Tapi ya gitu sih, apa namanya? Kalau berdasarkan kabar yang beredar, ya Yuki itu lebih ke pembalapnya Honda dibanding pembalap juniornya Red Bull. Iya sih. Kalau Padahal ada satu faktor yang bikin Yuki itu tidak dipilih sama Red Bull adalah Yuki itu lebih dari pembalap Honda daripada pembalap Red Bull. Dan 2026 Honda udah nggak di situ. Jadi Betul. sangat-sangat Make tidak sense, make sense untuk memberikan seatnya ke Yuki dari sisi Marah. hierarki junior Iya. timnya gitu. Karena parah sih. Tahu-taunya bukan Liam, bukan Yuki, Ishak Hajar guys, langsung. Ishak Hajar Boleh naik buat anjir tim juga, di banteng ya. Oke guys, silakan tulis di kolom komentar Ngeri. menurut kalian gimana. tapi ya tulis lah. Kami nggak bisa bahas panjang-panjang nanti videonya 2 jam guys, karena ini pembahasannya sebenarnya masih panjang, dan mungkin kalau misalnya Iya. nanti ada update atau berikutnya yang bisa kita bahas, kita akan bikin lagi podcastnya. Tapi for now, I think this is the last episode untuk Turning Point karena udah selesai juga. But we'll see akan ada update apa dan pembahasan seru apa untuk bisa dibahas sebelum kita pindah ke 2025. Yang jelas kita akan hiatus dulu dan kita akan kembali di bulan Maret teman-teman ya. Jadi siapkan Netflix kalian di bulan Februari, langganan Netflix. Aduh, Ya. Drive to Survive Goreng. Pasti seru banget Drive to Survive tahun ini ya. Banyak banget off dan on track drama terutama. Jadi kalian yang angkatan Drive to Survive wajib untuk nonton tahun ini. Gue juga excited untuk nonton Drive to Survive. Season berapa ya sekarang ya? 5 kah? 5 ya berarti. 5 ya? Oh rame sih. 5 apa 4 ya? Wow. 5. Dari 2019 kan. Satu tuh 2019. 18 18 ya? 1, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 23, 24. Oh enggak. Musim ke-7. Enggak. 19 ya? 19, 20, 21, 22, 23. Iya, episode Sampai 5, lupa season kita, 5 guys. setahu gue. Season 5 dah. 5 gue inget ya. Yes. mendingan 19, buka 20, Netflix. 21, 22. Lima. Netflix, silakan. 5. Gue baru nonton Drive to Survive ini season 4 sekarang. Sekarang season 4. Berarti tahun depan. Ini season 7 ya, season 7 tahun depan.
Besok serius? Season 7 kan dari kan dulu pertama kali ngebahas tuh dari 18. Gua enggak nonton 2 season. Aku baru buka Netflix. Gua enggak nonton season pertama berarti. Gua enggak nonton season pertama. Season pertama tuh dari 18 dibahasnya. Iya. Season pertama 2 gua enggak nonton. Anjir, enggak kerasa ya kita udah 7 season Netflix anjir. Gila. Netflix. Wow. Mantap. Gila. Dan gila. Liberty Media kamu hebat bikin Genshin fans semua kayak. Gue berasa 4 doang loh sampai gue tadi 5 nih. Ternyata 7 anjir. Banyak juga ya. Iya. Berarti season 7 guys ya, season 7. Ini udah kayak tersanjung tau lo, tersanjung. Angkatan gue dong ya tau guys. Tawan umur. Itu apa? Sama Rumah Cemara. Gua zamannya Cinta Fitri. Aduh, Cinta Fitri. 13 ya. Oke, tapi seru ya karena tiap tahun ceritanya beda guys. Jadi bukan kayak melanjutkan cerita gitu guys ya. Ini apalagi yang bikin excited tahun depannya lagi karena Hamilton di Ferrari, rookie-nya banyak. Netflix udah mikirin anjir. Apalagi tahun depan Juni 10 ya. 10 kurang sih episode sih kayaknya deh. Bulan Juni tahun depan ada Brad Pitt the movie guys ya. Jadi itu guys. Itu ada adegan pingsannya guys. Mana Leclerc kemarin lagi sedih-sedih disuruh syuting lagi. Iya gitu. Kan udah bete-bete mau ke podium. Mas syuting dulu mas. Syuting dulu ya mas. Brad Pitt menang soalnya. Rasa happy banget diajak podium guys. Yang ngeselin tuh komen-komennya orang-orang anjir. Even di movie Ferrari nggak bisa ke juara konstruktor anjing. Iya aja yang menang Sonny Hayes guys. Iya. Sebenarnya yang menang kemarin Sonny Hayes ya. Sonny Hayes cenah. Iya anjir. Ya udah. Gue nggak sabar juga nonton movie-nya. Kita akan lihat aksi. Yang gue suka karena Brad Pitt memasukin pembalap-pembalap real life juga ke sana guys. Jadi kita akan lihat cameo lah. Mungkin gue rasa pasti ada pembalap yang disuruh acting juga di situ. Jadi mungkin Lewis yang lebih banyak mungkin ya. Fernando Alonso. Alonso ada kayak taunya Stroll ternyata. Ini yang Derek Lewis bagus harusnya filmnya. Ya, kita lihat guys ya, kita tunggu tahun depan akan menjadi tahunnya F1, gue percaya banget karena Lewis di Ferrari, banyak rookie, Drive to Survive, ada film F1. Tahun depan F1 banget kita harus nonton di Singapura guys. Singapura lagi paling murah guys ya. Gak apa-apa, yang penting affordable. Nonton ke Jepang soalnya mahal awal tahun, gak sempet nabungnya guys ya. Jadi ya Ilham silakan nonton sendiri. Oh Nopal di Australia opening season nonton ya season opener tuh guys. Kita punya 2 orang yang bisa live report guys di Jepang sama di Aussie. Iya betul. Wih, melaporkan. Oke guys, thank you so much, itu aja hari ini dari kami. Semoga menghibur, semoga bisa menemani hari kalian sambil makan mungkin atau sambil ngapain. Pokoknya setel kita gitu ya, sambil menemani tidur kalian mungkin. But ya, itu aja. Silakan tulis di kolom komentar pendapat kalian kayak gimana. Sorry banget kalau nggak lengkap mungkin karena videonya ini udah sejam lebih. Jadi silakan tulis aja di kolom komentar. And thank you so much. Itu aja dari kami berlima. Semoga mungkin nanti akan ada lagi. Mungkin kita akan biasanya tuh kita akan bikin prediksi ya. Biasanya kita akan prediksi. Ada. Saya prediksi, tapi kita mungkin awal tahun, mungkin akhir tahun banget, but we'll see aja. Other than that, ini cukup sampai sini hari ini. Thank you so much sekali lagi. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye bye.